Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa syafi'ana wa nawwir qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimai bidawalil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah wa sadaqar rasulul karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang Habib muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, wabil khusus ketua LBDH Laskar Dalang Banjarhangit lah. Apa namanya? Dalas. Nah itu, mudah-mudahan anggota LBDH aja Habib singkat. Ngali bandar disambat. Mudah-mudahan laskar-laskar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan laskar-laskar diberikan amanah supaya bisa menjaga habaib dan ulama. Amin ya rabbal alamin. Yang Habib muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda cinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Habib mulai ceramahnya, Habib mau tanya dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Boleh apa enggak? Bu. Boleh apa enggak? Ketika Habib ceramahnya pakai bahasa Banjar, paham apa kada? Paham. Alhamdulillah. Ketika Habib ceramahnya pakai bahasa Melayu, paham apa enggak? Paham. Alhamdulillah. Ketika Habib ceramahnya pakai bahasa Arab, paham apa enggak? Aku ulang enggak ada paham. Ya Allah. Bu. Ibu mau masuk surga enggak? Serius? Serius ya? Serius? Ini. Kalau masuk surga tuh, Bu, enggak ada bahasa Banjar, Bu. Ikan mana kemana? Kan ada. Tidak ada bahasa Melayu. Kemana kita? Tak ada, Bu. Yang ada di surga itu adalah penghuninya apa? Bahasa Arab. Jadi kalau ibu tidak bisa pakai bahasa Arab, jadi ibu ahli apa? Ahli neraka. Ahli apa? Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Nah ini. Tidak apa-apa, Bu. Pak, tidak apa-apa kita. Kalau tidak bisa kita pakai bahasa Arab, alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad dikasih Allah. Kita punya Rasulullah adalah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan apabila kita hidup di dunia pakai bahasa Banjar, insya Allah malaikat pun menakuni pakai bahasa Banjar. Anak malaikat aja. Ulun anak kesini lah orang Banjar. Ini alhamdulillah, tidak apa-apa, Bu. Ya, Bu. Masya Allah, ibu-ibu nih luar biasa cantiknya, ya Allah. Kayak Ratu Bidadari. Pak. Ada enggak bini pian di situ? Ada enggak bini pian di situ? Atau banyak janda di sini? Banyak janda enggak? Bagi Habib satu lah. Basing ai tuha. Umur 80 tahun. Besok nanti tapi banyak kabun. Amun kata banyak kabun pun cuma aja buat melapahi ulun anak mongkosi orang tua bagus mongkosi kuitan ulung surangan naik ya. Bujur apa kada? Alhamdulillah, masya Allah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya dan hidayahnya. Kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba mulia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita datang di tempat ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala taubat kita diterima oleh Allah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengadakan acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena apa, Bu? Oh, Pak. Karena apa, Pak? Karena cinta. Berkat cintalah kita dimudahkan kaki langkah kita untuk menuju tempat ini. Mudah-mudahan kecintaan kita malam ini menjadi saksi bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini, Bu, ada satu golongan, yang mana golongan ini golongan bahlul, Bu ay. Bungol, dah bungol tambuk pula. Alih-alih dikisahkan. Ini bubuhan sabalah lah. Bubuhan sabalah. Jam sabalah ini ngadakan Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi, tahlilan, ziarah, bid'ah. Tahu aja pian bid'ah. Ini bid'ah, bujur kita casingnya bid'ah, tapi di dalamnya kada bid'ah. Tadi kata sambutan yang pertama, yang kedua baca ayat suci Al-Quran. Al-Quran bid'ah apa kada? Dari mana datang bid'ahnya? Kan bungol nih. Yang memadahi bid'ah tuh bungol. Yang ketiga, mungkin kada ada pang kata sambutan daripada ketua panitia kada ada. Tapi ketika yang keempat, ini adalah menuntut ilmu, bid'ah apa kada? Yang kelima, makan-makan. Ini bid'ah apa kada? Memberi orang sedekah nih, Bu ay, pahalanya ganal, Bu ay. Apalagi pian bantu nih ini nih, surau nih. Keluarkan duit pian nah, habiskan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada kita, barang siapa yang di dunia membikin rumahnya Allah, maka Allah akan bikinkan istana di dalam surga. Ini bantu sedikit 5.000 jadian 10, 20, 30, enggak apa-apa, Bu, sampai 1 juta, Bu ay. Mun pian sanggup untuk menghabiskan harta ibu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesian kada ada pintu nah. Lubang berataan. Ini mun ada duit wakaf habis dituntan maling, Bu ay. Ya. Hah? Ini. Oh, ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini, Bu. Ini luar biasa, Bu. Wahabi ini goblok, Bu ay. Bungol pulang. Tambuk pulang, Bu ay. Ini Wahabi ini luar biasa. Jadi kita mengadakan yang demikian ini bid'ah. Jadi setiap bid'ah dolalah finnar. Jadi setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad itu masuk neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu mengadakan Isra wal Mi'raj berarti ibu mengadakan api neraka. Berarti kita masuk berataan ke dalam neraka. Handakkah? Kada handak, mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Itu Wahabi aja lah. Itu Wahabi. Ini ada cerita yang sangat menarik, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kisah luar biasa, sangat unik, luar biasa. Alhamdulillah, waktu itu Habib di Mekah. Alhamdulillah Habib di Hadramaut 1 tahun, di Mekah umroh 1 bulan. Itu full Habib umroh 1 bulan. Alhamdulillah, ini taksi ini ahli sunnah wal jamaah. Taksi ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi taksi tadi mencari penumpang tadi dapat rupanya Wahabi. Didapatkan taksi tadi penumpangnya Wahabi. Jenggotnya, Bu, panjang, Bu ay, kayak kipas nah.
kayak kipas banget, panjang. Jeng ininya pulang bintik 3 pulang, kayak Dragon Ball. Tiap yang Dragon Ball tuh dari bintang 6, ini bintang 3 hanya. Belum ahli ibadah belum Bu Ai. Jadi Wahabi ini Bu Ai nya nah setelah ibadah sujud sengajanya Bu Ai. Pak Ai sengaja dia untuk menggingsangkan jidatnya ini supaya dikatakan orang ahli ibadah. Kalau bisa Pak, kita minta kepada Allah, ya Allah, nih hilangkan di jidat ulun ini nah. Hilangkan di jidat saya ini bekas hamba ibadah kepada Engkau, supaya jangan ada sifat sombong, sifat ria. Ini kada sengaja digisang-gisangnya habis Bu Ai. Licit nyamannya nak mulus di lubang-lubangnya kan 3 bulan tuh. Ini Masya Allah. Ini Wahabi tadi Bu dapat apa? Menaiki taksi yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang tukang taksinya ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang tukang taksi berkata kepada yang penumpang, ya akhi, aina anta turid ya akhi? Wahai saudaraku, amun bahasa kita, ikam hendak kemana? Anda mengikat apa? Ikam hendak kemana? Ingin kemana? Ya yang penumpang taksi tadi, ya akhi, ana turid fisuk. Saya ingin pergi ke pasar. Alhamdulillah, masuklah. Wahabi tadi, yang penumpang taksi tadi masuk. Sudah masuk, alhamdulillah, mobil mau berjalan. Lepas itu Bu, mobil mau berjalan ini, punyalah bubuan pian di mobil. Bisilah mobil. Bisi mobil mainan. Nih, yang tukang Wahabi tadi, yang penumpang tadi masuk ke dalam mobil, lepas itu perjalanan. Jadi yang tukang taksi tadi Bu, kepanasan Bu Ai. Kepanasan. Jadi kalau kita punya mobil, kepanasan dihidupkan AC. AC. Jadi yang tukang bawa mobil taksi ahli sunnah wal jamaah tadi menghidupkan AC kepanasan, ditagur Bu Ai. Ditagur oleh yang penumpang yang Wahabi tadi. Jadi ditagur, ya akhi, haja AC mafifi salafus saleh. Wahai saudaraku, ini AC tidak ada di zaman salafus saleh. Tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh mautun, matikan. Dimatikan oleh yang tukang punya taksi, namanya penumpang, Pang. Penumpang ini raja. Alhamdulillah, tidak lama kemudian sampai pertengahan jalan, yang tukang punya taksi tadi Bu, Pak, yang punya tukang taksi tadi menghidupkan radio suntuk di dalam mobil. Dihidupkan radio. Ditakoni yang tukang penumpang tadi, ya akhi, hajar radio mafi fi salafus saleh. Wahai saudaraku, ini radio tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimatikan, suruh mautun, matikan. Dimatikan radio. Lepas itu 15 menit daripada jarak tempuh perjalanan beliau menuju pasar, bini nelpon. Bini yang tukang taksi tadi menelpon yang tukang punya diangkatlah. My darling, kemana ikam nih nah? Ulun lagi menumpang tukang ada penumpang. Ayo matikan. Disuruh pulang Bu Ai. Yang tukang penumpang taksi tadi, ya akhi, hajat jawab mafi salafus saleh. Wahai saudaraku, ini HP tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang punya taksi Bu Ai minik Bu Ai. AC kada boleh, dimatikan juga, 4 dimatikan. Lepas itu apa lagi tadi? Radio dimatikan juga. Lepas radio dimatikan, HP pun kada dibolehkan. Muyak yang tukang punya taksi tadi. Sunyaan kada boleh. Minik pas di pertengahan jalan, mungkin itu sekitar 15 menit sampai ke Sub. Cetuk yang tukang taksi tadi, yang punya taksi tadi stop, buka pintu, datang ke tempat yang penambang taksi tadi, dibukanya, ya akhi, haja mobil tidak ada di zaman Nabi. Minik Bu Ai ini, yang penumpang tadi minik, diturun Bu Ai, ikam naik unta aja, disuruh naik unta karena mobil
tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Bu Ai, disuruh turun panas pulang Bu Ai, panas di Mekah itu Bu. Tualah ke Mekah. Kada suah pian. Di Mekah tuh Bu, mudah-mudahan tulah ke Mekah berata. Umroh bahaji insyaallah. Di Mekah tuh Bu, musim dingin 6 bulan. Musim panas 6 bulan. Ini dahsyat luar biasa Bu. Kalau musim panas itu, satu ember itu penuh dengan air keringat. Dahsyatnya luar biasa. Kalau musim dingin Bu, 6 bulan Bu, enggak padam-padam dinginnya Bu. Kalau kita buka mulut, berdarah Bu Ai. Ini kalau kita di Indonesia ada musim durian, semangka, rambutan. Ayah betul? Betul apa tidak? Ini luar biasa, Indonesia berkah dah insyaallah. Ini alhamdulillah. Pernah juga kejadian di Mekah, yaitu Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini Al-Habuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini Bu digelar dengan Al-Muhaddis. Al-Muhaddis, orang yang sangat hafal dengan hadis. Sampai sebagian ulama mengatakan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini menghafal hadis sampai puluhan juta Bu Ai. Dihafal sidin di kepala, amun kita hafal Al-Quran, tapi di luar kepala membaca, bukan dihafal. Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini beliau 10 juta hadis hafal Bu Ai. Jadi ketika itu ada satu pasukan Wahabi mendatangi pondok pesantren Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Didatangi oleh pasukan Wahabi. Jadi lepas itu, ketika itu masuk waktu zuhur. Zuhur. Biasanya Pak Kaum, adakah di sini Pak Kaum? Biasanya ketika kita masuk waktu zuhur pakai toa supaya apa? Supaya manusia dengar ketika itu waktu azan. Jadi datang pasukan Wahabi tadi, ditagurnya nih yang pakai toa, ini toa kada ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu muridnya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau ini melapor kepada guru beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dilapor. Kata guru beliau tadi, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani tadi, siapa yang mengatakan bid'ah? Cari orangnya, siapa yang mengatakan bid'ah? Dicarilah oleh muridnya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani. Dicarilah Bu. Alhamdulillah ketemu Bu Ai. Rupanya ini adalah pasukan Wahabi disuruh berdebat. Jadi kata muridnya Abu Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, panggil gurumu yang paling tua. Panggil gurumu yang paling tua. Disuruh panggil, datanglah pasukan datanglah panglimanya, ketuanya Wahabi. Datang ketuanya Wahabi. Mendatangi rumahnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Datang Bu, Pak. Alhamdulillah udah datang, dijamu beliau dengan makanan. Dengan makanan luar biasa Bu. Penuh rumah itu dengan makanan. Kambingnya, untanya ada, anggurnya, apelnya penuh Bu. Disuruh makan yang ketua Wahabi tadi, suruh makan, selesai makan, lalu beliau mengatakan, wahai guruku, beliau tawadhu luar biasa, beliau memanggil ketua Wahabi tadi guruku, wahai guruku, mengapa engkau bid'ahkan aku pakai toa? Mengapa engkau bid'ahkan aku pakai toa? Karena toa ini bisa memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat. Jadi kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani, kata beliau, ini ada kitab. Ini ada kitab. Ini contoh, ini bukan kitab, ini tisu. Bukan kitab lah, ini tisu diumpamakan kitab. Kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani tadi, wahai guruku, ini kitab, tolong dibaca. Tolong dibaca. Jadi namanya orang tua nih Bu Ai, asalnya telinga nih kuat pendengaran, jadi agak-agak tulis sudah.
Mata ini asalnya mudah untuk melihat, agak kabur-kaburan sudah berjalan nih. Nah, berjalan asalnya gagah. Nah, andak tumbang bu ai, namanya orang Tuhan dicabut nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala persatu persatu. Alhamdulillah. Jadi yang tukang ketua Wahabi tadi bu, yang tua tadi membaca kitab kada jelas bacaannya, rupanya kabur matanya, pakai kacamata, ada kacamata, dipakailah oleh ketua Wahabi tadi. Sudah dipakai, dilihatnya kitab tadi, dilihatnya alhamdulillah jelas Pak Ai. Jelas. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wahai guruku, ini kacamata ada enggak di zaman Nabi Muhammad? Ini kacamata ada enggak di zaman Nabi Muhammad? Kata yang guru tadi, yang ketua Wahabi tadi, ya Sayyid, kata beliau, kacamata tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ini adalah neraka. Langsung buai ditimbainya kacamata itu. Takutan neraka buai. Jadi kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kata beliau, bid'ah itu terbagi dua. Kalau Wahabi itu bid'ah itu sesat lah, ndak ada yang baik, ndak ada. Jadi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bid'ah itu terbagi dua, kata beliau. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dolalah. Jadi bid'ah hasanah ini bu, Pak, bu, Pak. Jadi bid'ah hasanah ini, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, kita punya sepeda, kita lakukan untuk kegiatan agama, ini dikatakan bid'ah hasanah. Kita punya Honda, kita punya mobil, kita punya sepeda, kita punya bot, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Jadi jangan diumpati ada Wahabi di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dilindungi oleh Allah. Kalau ada Wahabi bu ai di sini Pak ai, minik pian timbai ke laut, jadikan umpan buaya mati. Nyaman kanyang buaya makan Wahabi tadi. Mon ada di sinilah. Amun kada ada, mudah-mudahan kada ada, aman di kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala ini keistimewaan, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akal kita aja enggak mampu, Bu. Kalau akal kita aja enggak mampu untuk menerima yang demikian. Mengapa yang demikian? Ini mukjizat yang sangat luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat yang diistimewakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di akal kita aja kada mampu. Mun di akal kita kada mampu. Ini bisa memampukan diri kita dengan kecintaan kita dan keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bu, subhanallazi asra. Maha suci Allah. Jadi Allah ini Bu tidak ada cacat sedikit pun. Allah ini bersih. Siapa ada bila mengatakan Allah ini cacat, berarti orang ini adalah orang yang kafir. Auzubillah, subhanallah. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Masya Allah Bu, Nabi Muhammad itu pemimpin Bu. Nabi Muhammad itu pemimpin Sayyidil Awwalin wa Sayyidil Akhirin. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin di dunia dan di akhirat. Tapi beliau mengatakan bi 'abdihi. Nabi Muhammad adalah sebagai hamba. Beliau adalah orang yang sangat tawadu. Amun kita sudah jadi bupati, oh bangga aku pang bupati. Amun aku sudah jadi pak wali, aku pang jadi pak wali. Merasa hati ini sombong. Aku pang ketua LBDH, LPTH, LBDH.
LBDH. Aku Pak, Nabi Muhammad pemimpin dunia dan akhirat, tapi beliau mengatakan bi abdihi. Karena Nabi Muhammad adalah hamba. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengandalkan pangkatan itu anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh. Ini anak Nabi, Bu. Ulun ni anyar keturunan Nabi yang ke-39, Bu ai. Habib ni jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak Nabi Nuh. Anaknya kekasih Allah. Kada ma'asi dipadai oleh bapaknya surangan. Habis Allah tenggelamkan. Jadi tidak ada pangkatan di sisi Allah. Tidak ada merasa anak Nabi, cucu Nabi, tidak ada. Karun punya harta yang banyak, tapi dia sombong kepada Allah. Habis Allah hancurkan. Habis Allah hancurkan. Aku merasa kaya, habis. Amun kaya pun sudah sakit. Walaupun udah galah di depan kada kawa makan lagi. Itu tadi. Kada ada di sisi Allah ini orang yang merasa punya keturunan, yang merasa punya pangkatan, yang merasa punya jabatan, yang merasa punya ilmu. Jadi di sisi Allah ini adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, apabila bapak-bapak mau jadi wali, mau ndak jadi wali? Mau ndak jadi wali? Kalau jadi nabi kada kawal lagi. Gawatam, ada nabi 26 sini gawat. Amun jadi nabi kada kawal lagi, Pak ai. Tapi amun jadi wali bisa. Mau ndak jadi wali? Mau kada jadi wali? Amun kada jadi wala aja. Mudah-mudahan jadi wali beratan. Basing ai wali anak kah? Ada jadi wali kekasih Allah, jadi wali anak kan jadi yang wali nikah kah kada bapak juga. Kalau bapak mau jadi wali, Pak, hilangkan sifat-sifat tidak bagus dalam hati. Merasa diri ini yang hina. Jadi kata Habib punya guru namanya Guru Bakhit, kata beliau, kalau kita memandang orang yang ahli maksiat itu lebih hina daripada kita, kitalah seakan-akan yang paling hina. Ini. Kalau kita melihat orang yang ahli maksiat tuh kata Guru Bakhit, dia lebih hina daripada kita ini lebih mulia nih daripada dia nih. Seakan-akan di sisi Allah kitalah yang lebih hina. Jadi kalau kita melihat orang gila itu di hati kita, saya yang paling hina. Jadi seakan-akan kita di sisi Allah kitalah yang lebih mulia. Ini hilangkan hati-hati yang tidak bagus, hati sifat sombong, takabur, riya, angkuh, hilangkan, Pak. Yang demikian insya Allah Bapak bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pemimpin Sayyidil Awwalin wa Sayyidil Akhir, tapi beliau mengatakan hamba masih, Pak ai. Bayangkan Nabi Muhammad tuh, Pak, luar biasa, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa, Pak, beradab dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa, Pak, memuji Nabi Muhammad. Kita, Bang, kada Allah, Nabi kada Allah kada, tapi kita kada memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib mau tanya semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk sholat, Allah sholat apa enggak? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk sholat, apakah Allah sholat? Kada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita untuk zakat, Allah zakat apa enggak? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berpuasa, Allah berpuasa apa enggak? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk haji, Allah berhaji apa enggak? Tidak. Bujur. Alhamdulillah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memuji dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lah yang paling pertama untuk memuliakan dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini beradabnya Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mana adab kita kepada Nabi Muhammad? Sedangkan kita ketika majelis kita isap rokok, ketika kita majelis kita ribut, ketika kita mengadakan acara kita main-main, ketika kita mengadakan acara kita main HP. Bagaimana Nabi memberikan kita syafaat kelak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-adab fawqal ilmi. Adab itu adalah paling tinggi daripada ilmu. Percuma kita banyak hafal kitab, percuma kita banyak hafal ilmu, banyak ilmu, tapi nol adab kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, bapak, kalau melaksanakan Isra wal Mi'raj ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, supaya Nabi Muhammad hadir di tempat ini malam ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad hadir di tempat ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Bu ya. Ini, tapi kita harus beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak cinta tak dengan Nabi Muhammad? Ya juga dah. Cinta kada? Bapak lebih cinta Nabi Muhammad atau bini? Cinta bini? Mantap ya. Abi mau tanya, Bu. 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 Ibu cinta Nabi Muhammad atau cinta laki? Nah, bujuran nah. Cinta Nabi Muhammad atau cinta laki? Kada mau bang. Dipilih keduanya. Satu aja. Kalau keduanya bujur perkataan. Dua, satu aja. Dua pertanyaan, satu yang dijawab. Diam, yang lelaki diamlah. Bu, ibu cinta Nabi Muhammad atau cinta laki? Ada yang cinta laki, ada yang cinta Nabi Muhammad. Bujuran, kompak semua. Ibu-ibu cinta Nabi Muhammad atau cinta laki? Cinta Nabi Muhammad. Jangan diberiakan jatah kenalah. Nah, ini, alhamdulillah cintai Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang bisa memberikan kita syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kata al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata beliau, ya Rabbi sholli ala Muhammad habibika syafi'il musaffah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya kekasih kami, yaitu Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad diterima syafaatnya dan bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ini Pak, kalau ibu cinta dengan laki, belum tentu laki bisa memberikan syafaat. Kalau bapak cinta dengan bini, belum tentu bini bisa memberikan syafaat. Amun bapak mati, bini kawin lagi. Amun bini mati, laki kawin lagi. Kita nih kadang nih itu munafikkan kita nih. Ketika kita muda, ketika kita pacaran, ulun pian pang yang ulun sayangi manyai sampai sehidup semati, bah bulit. Pian pang yang ulun sayangi, yang ulun kasihi sampai sehidup semati. Ya apa bujur? Ada ndak perkataan kita yang demikian? Manya ulun pang yang ulun sayangi, pian pang yang ulun sayangi sehidup semati. Amun sudah laki mati, bini kawin lagi. Mana mau hendak? Mau lah pian. Umanya, amun abahnya mati dikubur berduaan hendak kah? Nah, ada sayang hidup semati. Ya abahnya bang, mun yang bini mati hendaklah dikubur berduaan. Hah? Nah, kalau usah umanya ai bagi jatah malam nih. Malam Senin pulang tuh, malam Abdul pulang tuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai juga bang, tapi cinta kita lebih mencintai kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ibu-ibu. Kita ini mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Kita mendapat keagungan yang sangat luar biasa kepada kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenal tak dengan Nabi Adam? Pak, kenal tak dengan Nabi Adam? Nabi Adam nabi yang keberapa? Yang pertama. Alhamdulillah. Pak, Bu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau sangat cemburu kepada kita semua. Bayangkan, Bu, ini Nabi, Bu, kekasih Allah. Beliau cemburu kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam cemburu hiri kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihirikan Nabi Adam kepada kita semua? Apa yang dicemburukan Nabi Adam kepada kita semua sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Hah? Tahu mau enggak? Mau dikasih tahu apa enggak? Wani piro. 4 hal, Bu. 4 hal, Pak. Ini Nabi Adam cemburu kepada umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi Adam, ketika aku melakukan 1 kali maksiat kepada Allah, melakukan 1 kali dosa kepada Allah, Allah pisahkan aku dengan Siti Hawa sampai tahun lamanya. Bayangkan, Pak, bayangkan, Bu, Nabi Adam melakukan maksiat, cuma 1 kali maksiat Nabi Adam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dipisahkan oleh Allah kepada istrinya 400 tahun lamanya, Pak. 400 tahun lamanya, luar biasa, Pak. Kata Nabi Adam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan 1 kali maksiat kepada Allah, melakukan 10 kali maksiat kepada Allah, melakukan ratusan kali maksiat kepada Allah, bahkan jutaan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan kita dengan istri kita. Betul atau tidak? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan ibu dengan lakinya. Pak, mau enggak, Pak? Kalau Bapak sekali maksiat kepada Allah, Allah pisahkan Bapak dengan bini ibu Bapak, Anda kena. Yang lakiannya Anda kayak kawin pulang. Bu, Ibu sering tak melakukan maksiat? Sering kada? Mun kada hebat daripada Nabi pian. Sering tidak kita melakukan maksiat? Kadang kita enggak pakai jilbab, kadang kita enggak pakai kaos, kadang kita kelihatan baju seksi, sampai gunung kelihatan, ya Allah. Luar biasa, paha kelihatan, ya Allah. Mahal paha ayam daripada manusia. Jujur kan? Paha ayam ada nilainya 5.000, Pak, pahanya. Ini temilahan 10.000, mungkin di sini berapa? Paha ibu adalah nilainya 5.000. Jangan ibu lihatkan paha ibu, Bu ai. Ini paha mun seksi nyaman juga di teh. Paha bu kurapan, ya Allah. Tuha pulang tuh, ya Allah. Banyak Pak Bu ai di HP ini orang tuha bu pilihan main TikTok. Hendak mati main TikTok juga lagi, ya Allah. Kada tega malaikat mencabut nyawa nenek nih, main TikTok. Kada baju pulang tuh, ya Allah. Supan Bu ai, Pak ai. Jangan sampai yang demikian. Jangan sering kita melakukan maksiat kepada Allah. Nabi menangis, Bu, di dalam surga, Bu. Nabi menangis melihat umatnya melakukan maksiat. Umatnya mengkecewakan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai. Ini Nabi Adam cemburu kepada kita, Bu. Nabi Adam hiri kepada kita semua, Bu. Berkat apa? Berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama kata Nabi Adam. Nabi Adam dipisahkan di India, sedangkan Siti Hawa Allah pisahkan di Jeddah. Iblis Allah pisahkan di Basrah. Ini, Bu, luar biasa, Bu. Jarak tempuhnya jauh, Bu. Bukan gampang-gampang, Bu. Ini Nabi Adam melakukan 1 kali maksiat, Allah pisahkan ratusan tahun lamanya, Bu. Kita sebagai umatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW melakukan 1 kali maksiat, melakukan 10 kali maksiat, melakukan ratusan kali maksiat, sampai jutaan, dan tidak terhitung maksiat yang kita lakukan kepada Allah. Akan tetapi Allah tidak pisahkan kita dengan istri kita. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Adam,
Ketika tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru di kota Mekah Allah terima tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bayangkan Bu, Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, tidak Allah ampuni, kecuali baru sampai ke kota Mekah Nabi Adam alaihi salatu wassalam meminta ampun kepada Allah, Allah terima tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, umatnya Rasulullah, umat Nabi Muhammad, dimanapun dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima tobatnya. Bayangkan, tidak mesti kita harus ke Mekah kita minta ampun kepada Allah, tidak mesti. Kalau kita sekali maksiat, hendakkah kita ke Mekah? Nih sekali melakukan maksiat, lihat bubini yang seksi, dosa Pak. Bukan nyaman pian melihat bubini yang seksi itu. Mun kada dilihat mubajir. Amun melihat dosa kayak apa tuh leh? Oh saya berjalan gini nah. Pelanggar ulang anda. Ini bayangkan Pak, Bu, ini luar biasa. Nabi Adam meminta ampun kepada Allah dari kota India sampai ke kota Mekah. Baru Allah terima tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata beliau, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, dimanapun dia taubat, dia meminta ampunan kepada Allah, dimanapun di tempat itulah Allah akan terima segala taubatnya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul. Di masjid ini, di langgar ini, di surah ini minta kepada Allah, minta taubatan nasuha. Jangan diulangi perbuatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Bu, mau enggak, Pak? Sekali maksiat ke Mekah. Sekali maksiat minta ampun ke Mekah. Habis kabun peninian tegadai. Asik ke Mekah, habis kabun peninian tegadai. Tapi alhamdulillah kita punya Nabi yang mana Nabi tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat dalam keadaan tidak pakai baju, ini Nabi Adam dalam keadaan telanjang, Pak. Ini Nabi Adam dalam maksiat dalam keadaan bertutup aurat. Nih, bukan salah tadi. Nabi Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat dalam keadaan menutup aurat. Allah murka kepada Nabi Adam. Allah lepas pakaian Nabi Adam. Bayangkan, Pak, Bu. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi Allah tetap kasih pakaian. Betul apa kata? Oh banyak. Pian maksiat dengan bini pian dalam keadaan telanjang kada? Kada. Kayak apa pian anda bawa ini nah? Maksiat lah kak. Mustahil pakai dalam keadaan telanjang. Bergulat dengan umatnya dalam keadaan telanjang. Mustahil pakai celana jin habis. Dalam keadaan telanjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengasihkan kita pakaian. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Alhamdulillah, ini luar biasa, Bu, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan Isra wal Mi'raj karena kita cinta Nabi Muhammad, karena kita rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad berikan kita syafaat. Amin. Amin ya Allah. Itu yang ketiga kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata beliau. Ini yang keempat. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, aku bermaksiat di dalam surga. Aku bermaksiat di dalam surga. Satu kali maksiat. Apa maksiat yang Nabi Adam lakukan kepada Allah? Gara-gara makan buah kuldi, bukan buah anggur, buah kuldi. Allah turunkan ke bumi, Bu. Bayangkan, Pak, Nabi Adam melakukan kesalahan. Yang mana kesalahan ini tidak sengaja. Diasut oleh istri tidak sengaja. Cuman gara-gara makan buah kuldi, Allah turunkan ke bumi. Nabi Adam penduduk surga, Bu.
Gegara makan buah kuldi, Allah turunkan ke bumi. Apa kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam? Umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, maksiat di dunia, sering melakukan dosa kepada Allah. 1 kali dosa, 2 kali dosa, sampai tidak terhitung dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ketika roh kita, ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah, kita mengucap kalimat La ilaha illallah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Akhirul kalam La ilaha illallah dakhal jannah. Apa kata Nabi Muhammad, Pak? Apa kata Nabi Muhammad, Bu? Kata Nabi Muhammad SAW, apabila akhir kalamnya, akhir kehidupannya, nyawanya dipisahkan dengan jasadnya, dia sempat mengucap La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Maka dia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dosanya banyak seperti buayan yang ada di lautan. Ini bayangkan, Bu, saking rahmat Allah ini lebih luar biasa, Bu. Ini kita sering melakukan maksiat, Pak. Sering kita melakukan maksiat. Ketika kita mati, kita mengucap kalimat La ilaha illallah, dosa-dosa kita, maksiat kita habis lebur, Pak. Habis. Tidak ada tersisa satupun dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi, Bu, Pak, kalau Bapak ketika mau mati, banyaki baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apabila yang demikian, insya Allah, ketika lisan Bapak, ketika lisan Ibu dicabut rohnya, mudah untuk melapaskan kalimat La ilaha illallah. Walaupun banyak dosa, seperti laut, buayan yang ada di lautan. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ini tidak adil, ya Allah. Kata Allah, ini bukan tidak adil, ini adalah kemuliaan. Yang mana kemuliaan tadi aku berikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Adam, Bu? Ya Allah, kalau yang kayak gini aja, jadikanlah aku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Bu, Pak, Nabi Adam, Nabi yang pertama, beliau pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Habib mau tanya semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak umatnya siapa? Ada yang jawab umat Fir'aun. Jawab kompak semua. Yang menjawab mudah-mudahan umat Nabi Muhammad. Yang tak jawab umat Fir'aun. Mau apa enggak? Apa susahnya untuk melapaskan umatnya Nabi Muhammad? Kalau duit, nah 1, 2, 3, 4, 5. Tahan dihitung berjam-jam. Kalau sudah bercintaan, tahan diurungi nyamuk. Tahan aja. Tapi mengucap kalimat, aku umat Nabi Muhammad, sulit mulut kita. Hati-hati, Pak. Maka kompak semua. Habib mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Habib mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, umatnya siapa? Umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad. Ya juga. Hah? Ya. Ya, Bu, ya. Senang ya? Senang umat Nabi Muhammad? Senang, Bu, umat Nabi Muhammad, Bu? Tapi Habib mau jawab lagi, Bu. Boleh nggak? Habib mau tanya lagi. Boleh nggak? Ibu mengaku umat Nabi Muhammad. Bapak mengaku umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengakui nggak bapak nih umatnya? Mengakui nggak ibu nih umatnya? Hah? Tahu nggak? Mengaku nggak? Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani mahiya fil jannah. Apa kata Nabi Muhammad, Pak? Apabila kalian menghidupkan sunnahku, maka kalian adalah umatku. Nih, Bu, bayangkan, Bu. Apabila kalian menghidupkan sunnahku, maka kalian mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi Muhammad, mahiya fil jannah, maka dia berhak bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Habib mau tanya, ada siwa enggak? Siwa ada enggak? Ada enggak siwa? Mana? Tinggal. HP ada enggak HP? HP bawa nak? HP nomor 1 siwa ditinggal.
Rokok nomor 1, siwak ditinggal. Cinta dengan Nabi Muhammad, pret. Ini sunnah, Bu, sunnah, Pak. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, pasti kita buktikan. Habib mau tanya ke bapak-bapak. Pak, cinta tak dengan emaknya? Cinta tak dengan bini? Cinta tak? Cinta apa kata? Cinta. Serius. Atau ada selingkuhannya? Cinta selingkuhannya kah? Bini surangan kah? Cinta dengan bini. Ibu cinta dengan laki. Kalau kita cinta dengan sesuatu yang kita cintai, pasti kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai, Pak. Kalau sekedar di mulut aku cinta dengan Nabi Muhammad, tapi di hati tidak cinta dengan Nabi Muhammad, itu cintanya dusta. Kalau bapak-bapak cinta kepada ibu-ibunya, cinta dengan istrinya, kalau tidak membuktikan apa yang diinginkan oleh istrinya, cinta bapak palsu. Cinta bapak palsu. Kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai, seluruhnya kita akan korbankan untuk yang kita cintai. Contoh, bahnya, Pak, kata ibunya, Pak, kita malam ini Pak ay berjalanan nah, beraunan nah, basing yang melihat di sandal kah. Padahal duit kan ada, gajian belum lagi. Dibawa bini ke pasar menukar sandal. Mun harga sandalnya 50 masih mending. Ini sandalnya 5 juta. Sandal apa 5 juta? Bini kepala abahnya, ya Allah, namanya bapak cinta dengan istrinya, hutang pun tahan. Hutang dengan kawan supaya menyenangkan hati yang dicintai. Ya enggak? Dan ibu-ibu juga, banyak jabahnya, apalagi sadang lagi masuk ke kamar kita, paksa walaupun lagi bersangga, paksa namanya sesuatu yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kita akan korbankan seluruh jiwa dan raga kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah abah minantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan murid sekaligus muridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau punya ruko, Bu, 11. Punya ruko 11 buah, Bu. 11 buah, Pak. Abu Bakar Siddiq punya ruko 11 buah. 11 buahnya habis dijual. Untuk apa? Untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Bu, satu ruko aja sekarang mungkin bisa 500 juta. Ya, betul. Satu ruko mungkin bisa 1 M. Kali 11 ruko berapa? 11 M. Habis semuanya untuk dakwahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai, Bu, Pak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu beli 1 jarum pun tidak sanggup. Beli 1 jarum pun tidak sanggup. Berapalah nilainya 1 jarum tadi, tidak sanggup, dihabiskan semua untuk dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dekat kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abah minantu, wahai sahabatku, semua hartamu habis engkau jual untuk dakwahku. Apa yang engkau sisihkan untuk anak dan istrimu? Ini bayangkan, Bu, Pak, sahabat Nabi saking dekat dengan Nabi, melihat kesempurnaan Nabi dikorbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, apa yang engkau sisipkan, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Demi Allah, lillah, kata Sayyidina Abu Bakar, 1 jarum pun aku tidak sanggup lagi untuk membeli. Bayangkan, habis ludes. Jadi kata Rasulullah, apa yang engkau sisipkan untuk anak dan istrimu? Kata Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuli, aku titipkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, ada nggak kita seperti sahabat Nabi? Ada nggak kita lebih mencintai, lebih kecintaan kita seperti sahabat Nabi? Ada apa enggak? Kita untuk bikin surau kita pelit, kita untuk bikin majelis kita pelit,
Kita untuk mengundang ustaz kita pelit. Tapi kalau segi dunia kita nomor satu. Kalau sudah artis datang, tahan belum berlomba. Ini artis dikasih 10 juta, dikasih 20 juta, dikasih 10 juta paling sedikit, dikasih 6 juta. Habib Mustafa ceramah dikasih 1 juta. Ya Allah, ini lebih mana pentingkan, artis atau Habib? Hah? Artis atau Habib? Pokoknya 1 juta seorang malam ini lah. Saksi lah, ketua lah, saksi. Nah itu, Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Ini pengorbanan sahabat Nabi. Apa kata Nabi? Anta ma'aman mahabta. Engkau nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti nggak Pak? Sayyidina Abu Bakar di samping makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini makam yang sangat mulia. Berada di makamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Luar biasa enggak Pak? Pernah enggak ke Mekah? Pernah enggak ke Madinah? Melihat makamnya, ini ada 3 makam. Ada 3 makam. Ada makamnya Rasulullah, ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, ada makamnya Sayyidina Umar. Ada 3 makam, Bu. Ini makam didekatkan dengan kekasih yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, maka kecintaan kita akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta dengan sesuatu itu Pak, dipasang fotonya, dipajang fotonya, foto habaib dipajang. Ini kadang memajang foto Ayu Ting Ting, lagu penyanyi, pemain sepak bola. Ya Allah, ya Rasulullah, apakah Ayu Ting Ting bisa berikan kita syafaat? Hah? Apakah Cristiano Ronaldo bisa masukkan kita ke surga? Apakah pemain badminton bisa masukkan kita ke surga? Bisa apa tidak? Siapa yang bisa memasukkan kita ke surga? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Bu, seorang Baduy. Seorang Baduy ini Bu tinggalnya di atas gunung. Orangnya kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Lalu dia mendekati Nabi Muhammad SAW. Apa kata seorang Baduy tadi? Ya Rasulullah, mata asya'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Jadi Rasulullah tidak menjawab hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, besakian. Bu, Nabi tidak menjawab tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, tidak Bu. Jadi kata Nabi, wahai penduduk Baduy, wahai orang Baduy, apakah engkau sudah siap apabila datang hari kiamat? Apa bekalmu nanti datang hari kiamat? Jadi seorang Baduy tadi, ya Rasulullah, saya tidak sholat. Temandung Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak zakat. Ya Rasulullah, saya tidak berpuasa. Apa? Kata Rasulullah, semua kada. Siapa pian anda datang hari kiamat? Sanggupkah kada pian? Apa kata seorang Baduy tadi? Ya Rasulullah, memang aku tidak sholat, memang aku tidak berpuasa, memang aku tidak zakat, tapi di hatiku cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Antum maha man bahabta. Engkau nanti bersama kalian cintai. Modal cintalah nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai umatnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad berikan kita syafaat. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kita nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menolong kita ketika kita jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sudah? Nih satu penutup. Ada di zaman Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Di zaman Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika itu beliau dakwah di suatu kampung. Lalu
beliau berjumpa ada seorang perempuan lagi menangis. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad berjalan di suatu kampung, beliau melihat ada seseorang lagi nangis. Jadi apa kata Al-Habib Muhammad tadi? Ya nisa, hishaya ya beki. Wahai perempuan, mengapa engkau menangis? Apa menyebabkan engkau menangis? Kata seorang perempuan, tidak ada ya Rasul. Apa tidak ada Al-Habib Muhammad? Kata Al-Habib Muhammad tadi, apakah engkau telah apakah bapakmu telah wafat? Apakah ibumu telah wafat? Apakah kedua adik-beradikmu telah wafat? Mengapa engkau jadi menangis? Kalau kita menangis pasti ada sebab. Duitkah hilang? Dompetkah kemana? Rokok habis, kada ada duit minik, menangis. Atau HP dicuntan kawan, menangis. Kalau kita menangis untuk dunia. Jadi seperempuan tadi, ya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mengapa aku menangis saat ini? Karena pagi tadi aku lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Muhammad bin Al-Haddad, berapa kali engkau memuji Nabi Muhammad SAW dalam satu hari satu malam? Apa kata perempuan tadi? Aku memuji Nabi Muhammad SAW 15.000 kali berselawat kepada Rasulullah SAW. Sanggup tak ibu selawat 15.000 kali? Ini kecintaan seorang perempuan. Seorang perempuan bu bisa memuji Nabi Muhammad satu hari satu malam 15.000 kali. Kalau kita menangis kehilangan dunia, ini tidak bu. Ini perempuan tadi setiap hari bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Saking nyesalnya perempuan tadi menangis bu, dari pagi sampai ke malam karena tidak berselawat, lupa untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad satu kali, sallallahu alaihi bi asra, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah adalah maghfirah. Selawat Allah adalah rahmat. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawatnya malaikat istighfar, meminta ampun bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa kita diampuni. Lepas itu kita diridhoi oleh Allah. Lepas itu selawatnya orang-orang beriman itu adalah doa. Jadi kalau kita jadi imam, selesai sholat tak pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selawat doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita berdoa kepada Allah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Takbir. Shallu ala Nabi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini, mudah-mudahan kita pergi daripada tempat ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dengan kemuliaan malam ini, dengan kemuliaan kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampungnya Rasulullah, kampung Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan penduduknya makmur semua. Mudah-mudahan tidak ada bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada virus corona. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, akuilah kami sebagai umatmu ya Rasulullah.
sedangkan kami di dunia tidak menghidupkan sunnah-Mu ya Rasulullah. Mudah-mudahan berkat kami duduk di sini, berkat kami cinta duduk di tempat ini, mudah-mudahan Engkau akui kami sebagai umat-Mu ya Rasulullah. Ikuti Habib sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkan yang layak di sisi-Mu ya Allah, yaitu di Firdaus-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, kami meminta harapan syafaat-Mu ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali syafaat-Mu ya Rasulullah, dan syafaat-Mu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Allahumma iftahna ababal khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal quwah wa ababal sihah wa ababal salamah wa ababal rizq wa ababal jannah ma'a nabi yaumal qiyamah ya Allah, wa ababal jannah ma'a nabi yaumal qiyamah ya Allah, wa ababal jannah ma'a nabi yaumal qiyamah ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, anta sahibu syafa'ah, syafa'at Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anta sahibu syafa'ah, syafa'at Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anta sahibu syafa'ah, syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.